Indonesia kaya akan budaya, bahasa, sumber daya alam, dan flora fauna yang indah. Tapi Indonesia tak lagi kaya jika sumber daya alamnya hancur, lingkungannya rusak, dan ribuan flora faunanya punah. Jadi, apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Konservasi. Inilah perlunya konservasi di Indonesia. Mengapa konservasi alam penting dilakukan di Indonesia? Dan apa sih konservasi alam itu? Bagaimana bentuk-bentuk konservasi alam tersebut? Dan apa manfaat dan permasalahan yang terkait di Indonesia tentang konservasi alam? Yuk, mari kita tanya-tanya di sekitar sini. Menurut Mas, apa sih pentingnya konservasi alam di Indonesia? Cukup penting, Pak, karena sebagai untuk menjaga keanekaragaman hayati seperti saya mancing ini, menjaga keanekaragaman jenis-jenis spesies ikan. Karena kalau nggak dikonservasi ya cuman satu jenis ikan aja yang harus pancing gitu kan. Jadi itu. BTW ini di mana apa? Menurut kalian, apa sih pentingnya konservasi alam di Indonesia? Untuk menjaga ekosistem dan lingkungannya seperti hutan hujan dan terumbu karang. Kamu? Sebagai warisan budaya karena memiliki nilai budaya. Dan sejarah yang penting yang bisa dilestarikan untuk generasi mendatang. Permisi Bapak, Ibu. Mau tanya, boleh? Ini apa sih pentingnya konservasi alam di Indonesia? Konser Sakita Happy Asbara gua. Nopo? Bukan, konservasi itu kayak kita itu menjaga alam, kayak melindungi gitu, Pak. Tahu konservasi? Enggak tahu, Mbak, kayak gitu kok tanya ke saya, enggak tahu aku. Oh iya, makasih Pak ya. Ganggu wong bulan madu wae. Oh iya Pak, makasih, terima kasih. Menurut Bapak, apa sih pentingnya konservasi alam di Indonesia? Kalau menurut saya dari segi ekonomi, konservasi alam itu sangat berpengaruh, terutama dalam sektor pariwisata, karena dapat menunjang pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut Bapak, apa sih pentingnya konservasi alam di Indonesia? Oh, sangat penting, Mbak. Karena dengan menjaga ekosistem alam sebagai penahan air, itu bisa mencegah terjadinya bencana alam seperti terjadinya banjir dan tanah longsor. Itu bagus. Terima kasih Bapak. Jadi konservasi itu sendiri merupakan kegiatan untuk melindungi, mempertahankan, serta mengelola sumber daya alam untuk menjaga kelestarian ekosistem dan juga keanekaragaman hayati. Konservasi alam adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi alam sangat penting bagi Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara mega biodiversitas di dunia yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang luar biasa. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki sekitar 29.000 jenis tumbuhan berbunga, 3.000 jenis ikan laut, 515 jenis mamalia darat, 1.539 jenis burung, 270 jenis reptil, 270 jenis amfibi, dan 122.000 jenis invertebrata. Keanekaragaman hayati itu sendiri tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, ekologis, sosial, budaya, ilmiah, dan juga pendidikan. Flora dan fauna di Indonesia dapat menjadi sumber pangan, obat-obatan, bahan industri, energi terbarukan, serta jasa lingkungan seperti penyediaan oksigen, penyerapan karbon dioksida, pengaturan iklim, pengendalian erosi tanah, dan penyediaan air bersih.
Selain itu, flora dan fauna di Indonesia juga memiliki nilai spiritual dan simbolik bagi masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan alam. Misalnya, orang Mentawai menganggap hutan sebagai rumah bagi arwah leluhur mereka. Namun, kekayaan alam Indonesia juga menghadapi berbagai ancaman dan permasalahan, seperti kerusakan ke habitat, perburuan liar, perdagangan ilegal, perubahan iklim, pencemaran, invasi spesies asing, dan konflik antara manusia dan satwa. Menurut data KLHK, luas hutan Indonesia pada tahun 2023 adalah sekitar 91 juta hektar, yang berkurang sekitar 1,8 juta hektar dari tahun 2022. Kerusakan alam ini dapat berdampak negatif bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti menurunnya ketersediaan sumber daya alam, menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, menurunnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya bencana alam. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar dan menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan ribuan spesies endemik yang harus dilindungi. Hutan dan lahan basah di Indonesia berperan penting dalam menyerap karbon dan mengurangi dampak perubahan iklim. Konservasi sumber daya alam mendukung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti wisata alam dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Konservasi sangatlah penting untuk menjaga keberagaman hayati di Indonesia, agar tidak hilang ataupun terancam punah. Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi alam untuk menjaga kelestarian alam di Indonesia. Bagaimana caranya? Ada dua bentuk cara atau metode yang dilakukan untuk konservasi alam, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Apakah konservasi in situ dan ex situ itu? Mari kita simak berikut ini. Konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora maupun fauna yang dilakukan di kawasan habitat aslinya. Konservasi in situ biasa dilakukan di kawasan suaka alam seperti cagar alam dan suaka margasatwa, atau kawasan pelestarian alam seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Contoh konservasi in situ di Indonesia adalah Taman Nasional Komodo yang merupakan habitat asli komodo atau Varanus komodoensis. Kemudian Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan habitat asli orangutan atau Pomo abeli, dan Taman Nasional Lawrence yang merupakan habitat asli burung cendrawasih atau Paradisaea spp. Selanjutnya, konservasi ex situ adalah kegiatan konservasi flora maupun fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ex situ biasa dilakukan di tempat-tempat seperti kebun binatang, kebun botani, taman safari, taman burung, taman reptil, arboretum, herbarium, bangen, atau laboratorium. Contoh konservasi ex situ di Indonesia adalah kebun binatang Rangunan yang memiliki koleksi lebih dari 2.000 satwa dari 270 spesies. Kemudian ada Kebun Raya Bogor yang memiliki koleksi lebih dari 15.000 jenis tumbuhan dari 4.000 spesies. Dan Bangen Nasional yang menyimpan lebih dari 10.000 sampel genetik dari berbagai spesies flora maupun fauna. Upaya konservasi yang telah dilakukan, yang pertama yaitu Taman Nasional. Pendirian Taman Nasional sebagai tempat perlindungan dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang kedua, pemulihan terumbu karang. Pemulihan terumbu karang dengan cara restorasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, pelatihan relawan. Pelatihan relawan dalam melakukan rehabilitas dan pelestarian satwa liar. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Pembalakan liar mengurangi habitat dan merusak ekosistem yang menyebabkan kepunahan spesies. Perburuan dan perdagangan satwa liar mengancam kelangsungan hidupnya dan melemahkan ekosistem. Perubahan iklim mempengaruhi pola migrasi dan kehidupan spesies yang menyebabkan penurunan populasi. Tantangan dalam melakukan konservasi. Yang pertama, kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keanekaragaman hayati. Yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum. Menguatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak lingkungan. Yang ketiga, perubahan kebijakan. Menghadapi perubahan kebijakan dan mendukung kebijakan yang mendukung konservasi alam.
Strategi untuk meningkatkan konservasi di Indonesia. Yang pertama, pendidikan dan kampanye, seperti pendidikan lingkungan di sekolah, serta kampanye kesadaran konservasi. Yang kedua, kolaborasi antar lembaga, seperti sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Dan berbagi sumber daya dan pengetahuan. Yang ketiga, pengembangan ekonomi berkelanjutan, seperti pengembangan pariwisata alam berkelanjutan dan ekonomi berbasis bioindustri. Inilah beberapa alasan mengapa konservasi penting dilakukan di Indonesia. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua dalam menjaga kelestarian alam. Dadah! Konservasi alam merupakan tanggung jawab bersama Untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan lingkungan, Sehingga diperlukan kolaborasi, kesadaran, dan tindakan konkret Untuk melindungi warisan alam. Indonesia. Oke guys, jadi kali ini tuh aku mau nge-vlog. Kamu? Gimana sekarang Om? Juga memiliki konservasi. Pelan. Inilah mengapa apa sih? Inilah alasan mengapa. Untuk mengapa alasan. agar tidak punah. Apa? Agar itu kamu lanjut. Agar itu. Ma baleni agar tidak punah. Kok agar tidak punah sih? Agar hilang. Oleh karena itu, lalu dilurus sih. Iki langsung gak apa ya? Apa? Tiga. Oleh karena itu, arah sampai sungguh sih. Kata dulu saya gak guyu kok. Mau tanya nih, apa sih pentingnya alam di Indonesia. konservasi. Sorry, konservasi konser. Gak rapi, Ros. Betul. Iya. hingga diperok Kata di keberlangsungan. Apa ya? Berkelanjutan lah. Keberlanjutan lingkungan. Ayo wes. Keberlangsungan mana? Iya dah. Yo.